Yo, halo kalian semua. Kali ini bersama saya lagi Profesor Y, dan kali ini kita akan membahas tentang manajemen waktu. Di video sebelumnya kalian bisa lihat bahwa saya sudah membahas tentang bagaimana cara kita membentuk kebiasaan. Tetapi kalian tahu gak bahwa yang namanya kebiasaan ini gak juga membentuk kebiasaan seperti ini itu gak work buat semua orang gitu loh ya. Dan motivasi setiap orang untuk membentuk kebiasaan itu kan berbeda-beda ya namanya. Nah, maka dari itu kita akan membahas tentang kepribadian untuk kali ini. Apa itu tentang kepribadian? Apa sih kepribadian itu? Kalau kepribadian itu bahasa Inggrisnya adalah personality kan ya. Dan personality itu sifatnya ya personal gitu. Jadi setiap orang itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Hal itu yang membedakan kalian dengan yang lain. Misal kalian dengan saya kepribadiannya seperti ini. Dan pastinya akan berbeda dengan kalian juga. Saya mungkin tertarik sama ini, dan kemudian kalian tertarik sama itu, dan ya lain sebagainya. Intinya kepribadian setiap orang itu pastinya berbeda-beda. Dan oleh karena itu, karena kepribadian berbeda-beda, maka kita juga bisa menyimpulkan bahwa yang namanya kebiasaan itu, kalau kalian membentuknya dengan three loop habit yang di video kemarin, kita juga bisa menyimpulkan bahwa semua orang, tetapi ada berbagai macam kepribadian yang di situ harus diubah. Contoh, untuk orang yang kepribadiannya A, pemicunya harusnya seperti ini, Untuk orang yang kepribadiannya B, maka pemicunya harusnya beda lagi. Nah, kan seperti itu. Jadi kalau di sini berarti kepribadian itu bisa kita kategorikan dalam konteks kebiasaan ini ya. Kalian bisa mencari berbagai macam teori kepribadian. Ada teori yang dari personality plus, yang sanguin, melankolis, dan yaitu dan lain sebagainya. Dan kemudian kalian juga bisa mencari di Big Five personality yang Ocean itu, atau mungkin MBTI yang 16 personality type, dan apa lagi ya? Ya udah, kalian bisa cari sendiri di Google. Tapi untuk kali ini kita akan membahas tentang kepribadian yang di situ mempengaruhi kebiasaan kalian. Oke, di sini ada 4. Tapi karena tempatnya ada 3, yang 2 ini saya singkat saja. Yang pertama adalah the upholder. Nah, siapa itu upholder? Upholder adalah orang yang di situ ketika ada sebuah aturan dia akan taat secara lahir dan batin. Jadi kayak siswa-siswa yang membosankan di kelas gitu, yang baik ya, intinya baik-baik saja siswa-siswa yang di situ. Kalau ngerjain PR gak pernah telat, terus kalau ngerjain tugas ya seperti itu, atau kalau melanggar itu takut, kalau ada temennya yang melanggar itu dilaporin. Ya, siswa-siswa yang gak asik itu namanya adalah upholder. Ini kepribadian ya. ya itu bukan sebenarnya bukan gak asik sih, tapi ya lucu aja. Ya, emang kepribadian orang lain terlihat lucu mungkin di mata kita, karena saya bukan orang yang seperti itu. Oke, itu adalah yang nomor pertama, adalah upholder. Seseorang yang di situ mentaati aturan atau kontrol atau kendali secara lahir dan batin. Itu adalah upholder. Yang kedua adalah questioner. Nah, questioner ini adalah orang-orang yang kritis. Ketika mungkin ada aturan, dia selalu mempertanyakan, kenapa kok aturannya seperti ini? Nah, questioner ini cocok sekali bagi kalian yang mungkin sebagai sebuah pembentuk aturan. Misal kalian di situ menjabat sebagai seorang manajer, atau mungkin menjabat sebagai seorang direktur, pokoknya atasan-atasan lah, atau mungkin anggota legislatif. Nah, itu questioner itu kan seseorang yang bisa kita ajak untuk brainstorming. Kira-kira aturan seperti ini masuk akal gak? Ya. Tapi ketika dia di bawah, wah ini mungkin ketika dia menjadi bawahan itu, dia akan sedikit kritis dengan aturan-aturan yang kita ajukan sebagai seorang bawahan. Itu questioner. Ketika suatu aturan itu mungkin menguntungkan, atau mereka akan dengan senang hati itu untuk dengan senang hati untuk mentaatinya karena itu menguntungkan atau mungkin make sense gitu ya. Dan kalau itu merugikan atau mungkin gak masuk akal, contoh aturan-aturan apa yang gak masuk akal ya mungkin tradisi-tradisi di masyarakat itu kan ya kedengarannya gak masuk akal, mereka pasti akan bukan menghakimi, tidak mematuhinya, melanggarnya. Sebenarnya nggak melanggar, tapi tidak mematuhinya. Tentang mungkin hal-hal yang mistis, mereka cenderung nggak percaya terhadap seperti itu. Itu adalah questioner. Dan yang ketiga adalah rebel. Rebel ini orang yang paling brutal, orang yang memberontak
meskipun ingin bebas, ada aturan gitu, dia nggak mempertanyakan lagi, pokoknya nggak mau diatur. Meskipun aturannya mungkin masuk akal, tapi dia nggak mau diatur. Ya emang orang-orang yang seperti itu memang ada. Dan kemudian yang keempat adalah obliger. Obliger ini orang yang di situ taat secara lahir saja, tetapi batinnya itu nggak. Saya sebenarnya itu tidak suka seperti ini, tapi apa boleh buat. Nah, itu adalah obliger. Nah, dari 4 kebiasaan-kebiasaan ini kalian bukan 4 kebiasaan, 4 kepribadian ini itu kalian harus menerapkan sesuatu yang berbeda untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan kalian. Jadi yang 3 loop habit kemarin itu ketika kalian implementasikan, kalian pertama juga harus tahu bagaimana kepribadian kalian, dan juga kalian juga harus tahu seperti apa kalian ketika dihadapkan dalam aturan itu. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu saja di video kali ini. Kalian belajar tentang bagaimana kepribadian itu mempengaruhi kebiasaan kalian, dan juga bagaimana kalian memanfaatkan pengenalan diri kalian terhadap kepribadian kalian itu sehingga kalian bisa mencapai kebiasaan yang lebih baik. Dan untuk di video selanjutnya mungkin kita akan mencoba untuk menganalisis apa tips dan trik untuk membentuk kebiasaan berdasarkan dari kepribadian kalian ini. Oke, mungkin seperti itu dulu. Jangan lupa like dan subscribe untuk untuk mendapatkan konten-konten selanjutnya. Pasti dapat pemberitahuan tentang konten selanjutnya juga. Dan juga kalau kalian suka mendengarkan podcast selagi menyetir atau selagi memasak atau apapun yang bisa kalian dengerin, mungkin buat bahan omongan atau bahan omongan, kalian bisa dengerin di podcast Mesti Dengar yang bisa kalian lihat di Spotify atau kalian denger di Spotify atau di iTunes. Dan kalau kalian orang yang hobi baca, kalian bisa baca artikel motivasi, mendapat motivasi kalian hanya di mestisukses.com. Oke, mungkin seperti itu dulu. Terima kasih kalian semua sudah mendengarkan dan sampai jumpa.